Ya Bu, siap. Videonya siswanya juga kelihatan ya Bu. Videonya siswanya kelihatan, gurunya kelihatan, semuanya jadi seperti ruangan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Siap ya. Doa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu presentasi dulu ya untuk pembelajarannya hari ini. Abdillah Farid, Aisyah Zahra Nisa, Hanum Rakil Saputra, Fadel Muhammad, Indah Puspita Sari, Lolita Farudia, Medina Hakim, Sakit, Farilino Naif, Muhammad Binur, M. Muhammad Rasya, M. Fawaz Surdan, M. Zulkarnain Zilul, Nadine Putri Suganda, Nandika Gadis, Nuzulia Akmalimah, Raisa Azhara, Cynthia Rama. Yang tidak berangkat Mbak Medina ya, semoga Mbak Medina segera sembuh. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan melakukan diskusi dan presentasi. Untuk itu, saya membuat kesepakatan dengan kalian. Diskusi dengan presentasinya, nanti teknisnya bagaimana? Ditunjuk kelompok. Kesadaran maksudnya kalian yang nanti dibentuk kelompok untuk diskusinya ya, nanti saya yang membentuk. Terus untuk presentasinya, coba kesepakatan dari kalian biar kita juga sama-sama enak. Setiap kelompok yang mau maju. Berarti setiap kelompok yang mau maju, berarti yang presentasi gitu. Oke, yang lain ada? Sama? Oke, kalau sama, sebelumnya kita pembelajaran, silahkan berdiri di sebelah mejanya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Naik-Naik ke Puncak dulu ya. Hafal kan? Oke, yuk kita mulai ya. Tangannya dilentangkan. 1, 2, 3. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Lagi, naik, naik ke puncak gunung, tinggi sekali. kiri Kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Biar tambah lebih fokus lagi, kita tepuk fokus ya. Kalau tepuk pertama, rok rok rok, melihat, mendengar, yang terakhir fokus. Biar lebih semangat lagi ya, coba. Coba dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Sekali lagi ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke, silakan.
dalam kehidupan sehari-hari pasti banyak profesi atau pekerjaan yang kita temui, benar tidak? Ya. Menurut kalian, adakah profesi yang menggunakan alat, yang dilakukan dengan alat? Ada. Kalau ada, apa? Pilot, driver, nahkoda. Kenapa pilot, nahkoda, sopir tadi? Sopir, grab ya, sopir grab. Terus nelayan, itu membutuhkan arah, itu kenapa? Biar sampai tujuan, biar tidak tersesat. Oke. Untuk sebuah profesi itu kan sama-sama membutuhkan, kalau yang pilot pasti membutuhkan arah, karena untuk arah itu kan jelas, itu tujuannya mau ke mana. Oke. Untuk arah itu berarti sangat berpengaruh terhadap profesi yang sudah kalian sebutkan tadi. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak profesi yang kita temui. Profesi yang memerlukan arah tadi apa aja coba? Nelayan. Terus, oke, coba saya tanya, kalau nelayan itu ketika berangkat itu waktunya kapan? Malam. Itu menggunakan apa? Arah apa atau menggunakan angin apa? Angin darat ya. Ketika pergi ke laut itu menggunakan angin darat. Ketika pulang berarti menggunakan angin laut. Indikator pada pencapaian tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik 1 dapat menentukan analisis vektor atau analisis komponen vektor dengan menggunakan alat peraga sederhana. Yang kedua, menentukan hasil resultan vektor dengan tepat. Yang ketiga, menjelaskan penerapan vektor terhadap profesi. Oke, silahkan dibuka link pembelajaran yang sudah saya kirim di grup. Silakan dibaca terlebih dahulu. Saya kasih waktu 10 menit. Sudah dibaca? Oke. Kalau sudah dibaca, saya coba tanya dulu. Vektor itu apa? Apa tadi yang sudah dibaca? Vektor itu apa? Yang apa? Mempunyai nilai dan arah. Contohnya gaya, perpindahan, terus tekanan, apa lagi? Usaha. Tadi dikatakan bahwa vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Kalau tadi profesi yang memerlukan arah itu apa aja? Coba ulang lagi. Profesi apa tadi? Kira-kira apakah benar driver, pilot, nelayan itu bisa dikatakan dalam besaran vektor? Karena apa? Memiliki arah dan nilai. Oke. Tadi ya, ini vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya ada perpindahan, gaya, percepatan. Kemudian
vektor itu dilambangkan dengan apa? Biasanya penulisan vektor itu menggunakan apa? Menggunakan tanda panah. Biasanya itu menggunakan tanda panah di atasnya atau hurufnya dibebani. Terus untuk lambang vektor biasanya sering dengan apa? Dengan tanda panah. Di tanda panah ini ada apa dan apa? Ada ujung dan ada titik pangkal. Ini ya, vektor digambarkan dengan anak panah. Gambarnya seperti tadi ya, maaf. Gambarnya ini, yang di sebelah sini ini adalah apa? Pangkal vektor. Yang ini ujung. Kalau ini di sini vektor A, terus ujungnya itu di B, berarti besar vektornya apa? Atau nilai vektornya dari gambar ini vektor apa? Vektor apa coba? Jadi kan sudah dilihat sih di mau belajar apa Mbak Nuzul? Iya, ini adalah besar dari vektor A dan vektor B. Nah, komponen vektor. Nanti untuk menggambar atau mengerjakan LKPD, kalian menggunakan papan vektor. Papan vektor ini merupakan alat peraga yang dapat membantu memahamkan siswa mengenai penggambaran arah vektor, penjumlahan, pengurangan, dan cara mencari resultan dari beberapa vektor. Dari alat peraga ini, alat peraga papan vektor ini, cara kerjanya yang pertama apa? Mempersiapkan peralatan terlebih dahulu, yaitu dari alat bahan yang akan digunakan dalam proses. Yang kedua, mengambil persiapan ya, mengambil alat bahan yang digunakan oleh masing-masing kelompok. Yang ketiga, menentukan masing-masing pembagian tugas. Yang ketiga, mengaplikasikan atau menerapkan soal yang ada dalam LKPD ke papan vektor menggunakan spidol untuk uraian vektor. Yang terakhir yaitu masing-masing anggota menuliskan dan menganalisis hasil dari vektor. Oke. Untuk pembagian kelompok sesuai dengan hasil diagnosa yang sudah dilakukan BK, maka saya akan membagi kelompok berdasarkan gaya bahasa yang sudah sesuai dengan hasil diagnosa kalian. Untuk kelompoknya, kelompok yang kinestetis itu ada Hanum Ragil Saputra, Raisa Azhara, Nuzulia, sama Sarah Anindan. Kelompok kedua itu ada M. Fawaz Jordan, Lolita Feludia, Rani Sefira, dan Retno Dwi. Kelompok ketiga ini kelompok audiovisual ya, ada Muhammad Dwi Nur, Raisa Azhara, Nadine Putri Suganda, dan Muhammad Fikri. Kelompok 4, kelompok audio, ada Fadil Muhammad, Muhammad Rasha, Medina Hakim, sama Aisyah Zahratunisa. Kelompok kelima sama kelompok audio ya, M juga Tanzil, M
Muhammad Farel, Sarah Aninda, dan Cynthia Rahma. Silakan menyesuaikan kelompoknya. Apa? Dapat 2 kelompok. Oh iya, ada 2 kelompok. 1. Oh iya, yang belum berarti gadis. Ya, gadis di kelompok 2. Mohon maaf ya. Ini salah saya baca, saya yang salah baca. Jadi kelompok 1 itu Hanum, gadis ujungnya sama salah. Silakan kelompok Indah di kelompok 5. Silakan. Terus ya. Kalau sudah, silakan perwakilan dari kedua kelompok mengambil ini LKPD sama papan vektornya. Untuk pengerjaannya, coba lihat 8 F1X 8 ya, 8 cos 0. Oke, cos 0 berapa? 1. Oke, 8 kali 1 8. F2 cos theta, F2 di atas ya. Oke, ini membentuk sudut 30 derajat. 10 cos 30. Cos 30 setengah akar 3. Oke, berarti 5 akar 3. Sip. Yang ketiga pas di sumbu X ya. Masih 15 menit lagi, silakan diselesaikan 3 soal yang ada di LKPD. Oke, sekarang waktunya presentasi. Untuk presentasi, yang mau presentasi di LKPD soal nomor pertama, silakan saya berikan kepada kalian siapa yang mau masuk lebih dahulu. Yuk. Ya, silakan. Kelompok berapa? Oh, 2 orang enggak apa-apa. Kelompok 2 orang. Yuk. Oke, diperhatikan ya dan dikoreksi sama pekerjaan kalian. Ini untuk kelompok 1 mau mempresentasikan hasil pekerjaannya di yang nomor 1. Yuk, silakan ke depan. Ini diwakilkan sama Sarah sama Hendung ya. Ini kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Suaranya dikasih ya. Oke. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kuis kita. Pertama, saya bacakan soalnya. Vektor 1 sama dengan 10L membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu Y positif dan F2 sama dengan 20 vektor membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X negatif berdasarkan formasi tersebut. Bentuknya seperti ini ya. Contohnya bisa dilihat. A. Untuk sudut dari F1X itu 30 derajat dan rumusnya F1 cos theta dan memiliki nilai 5 kali 3. Untuk F1Y sudutnya itu 30 derajat dan memiliki rumus F1Y sama dengan sin theta. Dan untuk F2Y memiliki sudut 60 derajat dan memiliki rumus F2X sama dengan min F2 cos theta.
Untuk kisaran F2Y sudutnya ialah 60 derajat, rumusnya F2Y sama dengan F2 sin theta dan memiliki nilai 10/3. Untuk resultannya seperti di atas, dan ini dari hasil nilainya dari hasil F1X 75 tambah 100 yaitu 175. Untuk 25 tambah 300 yaitu 325. Nah, 325 tambah 175 yaitu adalah 500. Nah, akar dari 500 adalah 10 akar 5. Coba dijelaskan ulang, mungkin tadi sudah ada yang berbeda. Tadi ditanyakan kan F2X. Kenapa kok bisa jadi min? ya. Nah, kenapa kok bisa jadi min F2 cos theta? Karena berada di sumbu X sebelah kiri. Masih atas perhatiannya sudah nyepatin kesempatan kita untuk mempresentasikan soal nomor 1. Mungkin cukup sekian. Sudah, silakan yang nomor 2. Oke, dari kelompok 5 ya. Oke, silakan diperhatikan. Dari pekerjaan kelompok 5 untuk mendapatkan resultan dari gambar grafik ini itu sudah sama dengan pekerjaan kalian atau sudah benar menurut kalian? Ya. Ya, presentasi dari kelompok 5. Perlu saya perjelas ya. Untuk mengerjakan uraian vektor, selain dari dilihat dari posisinya, kalian juga perlu melihat atau perlu mengingat, saya ingatkan lagi ya, perlu melihat mengenai letak dari vektornya. Di kuadran 1 itu siapa, di kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 itu berarti semua. Kalau di kuadran 2 yang positif, sin. Kuadran 3, tan. Kuadran 4,
Y bisakah diuraikan di sumbu E? Posisinya di sumbu Y bisakah diuraikan dengan sumbu E? Tidak, karena posisinya di E. Ketika kita mau menguraikan di sumbu Y kan tidak bisa karena posisinya di sini. Sama, ketika vektor posisinya di sumbu E bisa tidak diuraikan di sumbu Y? Tidak. Itu yang perlu diingat dan dipahami betul-betul. Oke, saya ucapkan terima kasih atas percaya dirinya, atas keaktifannya, atas kerjasamanya dari kelompok 1 yang sudah diwakilkan oleh Mas Handung dan Mbak Sarah. Itu saya nomor 3 sudah dipresentasikan oleh Mbak Indah dan dibantu dengan Mas Duke ya. Oke, Mbak Indah ini sangat kalem, suaranya sangat pelan, tapi Mbak Indah ini luar biasa. Dia sudah berani menampilkan atau sudah berani tampil di depan dan sudah percaya diri. Beri aplaus untuk kalian semua. Oke, perlu kita ingat ulang ya, apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi kita pertama mempelajari mengenai vektor. Vektor itu apa? Besaran yang mempunyai nilai dan arah. Penerapan dari vektor dalam profesi atau dalam kehidupan sehari-hari itu sering digunakan oleh siapa saja? Oke. Terus untuk menguraikan vektor itu yang perlu dilihat apa? Posisi di mana? Posisi kuadrannya. Terus ketika vektor itu berada di sumbu Z, bisakah diuraikan di sumbu E? Oke. Kalau vektor itu berada di sumbu E, bisa diuraikan di sumbu Y? Oke. Untuk penilaian ini bisa kalian kerjakan di rumah. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai operasi vektor. Sebelum kita mempelajari operasi vektor, ini saya kasih tugas atau saya kasih PR yang bisa kalian kerjakan di rumah untuk pendalaman materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi ini bisa dikumpulkan waktu kita membahas materi di pertemuan yang akan datang, yaitu di operasi vektor. Selain itu, silakan dipelajari juga ya materi mengenai operasi vektor. Kira-kira dari pembelajaran hari ini ada yang kurang jelas? Jelas? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti silakan ditata. Kita berdoa ulang. Silakan dipimpin doanya. Ketua kelas tadi yang memimpin dipersilakan. Siap, berdoa mulai. Alhamdulillah.